apa tadi pisah harta ya. Itu tentu ada perbedaan korupsi perbuatan atas perbuatan seseorang ya, merugikan negara. Kalau pisah harta kan secara perdata ya. Jadi sebenarnya pisah harta itu bisa kita sampaikan sedikit bahwa itu kan akta pisah harta, bisa ada perjanjian. Itu dulu berarti kalau perjanjian kita bicara bahasa awam berarti ada tulis menulis. Jadi itu kalau menurut saya sebagai praktisi nggak usah dipikirkan. Pihak Kejaksaan Agung udah lebih paham terkait tentang itu, ya kan? Kalau memang mereka bisa bukti tentang pisah harta sebelum menikah ataupun sudah menikah, ya kan? Semuanya itu udah pasti, ya kan? Semuanya itu sudah pasti bahwa akan dibuktikan dengan perjanjian-perjanjian tersebut gitu, ya. Nah perjanjian itu akan disampaikan nanti di Kejaksaan Agung. Ini loh fakta dan buktinya A, B, dan C. Karena kalau pisah harta itu udah pasti ada catatan tertulis, aktanya ada. Jadi Kejaksaan Agung itu tidak memikirkan itu, proses tetap berjalan. Tindak pidana korupsinya atas nama suaminya tersebut itu proses ya, terkait mengenai perbuatannya, lalu terkait mengenai artis tersebut ya, itu kan ada uang masuk terlihat nanti gitu. Dengan apa? Tindak pidana pencucian uang itu kemana sih uang itu beredarnya, kelihatan di situ gitu. Jadi kalau menurut saya sekali lagi sebagai praktisi hukum nggak usah dipikirin tentang itu ya. Kejaksaan Agung udah lebih mengerti dan memahami mana tindak pidana korupsi, mana haknya daripada istri daripada salah satu suami ya kan artis tersebut gitu. Itu aja. Begini, itulah yang disampaikan dengan saya ya terkait mengenai tindak pidana korupsi. Atas kejahatan uang tersebut mengalir kemana-mana, membeli A, B, dan C. Tugas dari kejaksaan terpenting itu gitu. Memproses dan turun ke lapangan disita. Jadi sitanya bukan sembarangan menyita. Itulah kejaksaan lebih mantap. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara untuk rakyat itu. 3 tambah 7 tambah lagi, memang begitu. Itu dibilang dikuras dalam arti Kejaksaan Agung memprosesnya. Kalau memang dugaan itu memang ada, itulah gunanya diambil untuk nanti sebagai barang bukti untuk di persidangan gitu. Seperti itu. Gimana Bang? Tentu dong. Pastikan dari awal pernah saya sampaikan juga ini akan bertambah. Bukannya hanya 1, bergulir 2, terus 16, saksinya saja banyak, lahannya saja yang menjadi satu dugaan tindak pidana saja luas. 2 kali DKI Jakarta, ekonominya lah ya terkait mengenai kerusakannya, terus timahnya banyak. Jadi lahan itu pun kan harus ada. Harus ada siapa sih yang menandatangani, siapa yang memberikan peluang. Ada, maka itu ditambah 5 itu proses. Ya kan, siapa sih memberikan peluang bahwa yang merekomendasikan ini lahannya bisa digarap semata-mata ini lahan resmi, sah secara hukum. Seperti itu. Kalau dekingan oknum bisa-bisa saja, ya kan, kenapa tidak? Semuanya peristiwa-peristiwa yang ada bisa-bisa saja. Itu kan dugaan. Tapi yakin bahwa penegak hukum kita dari kepolisian, kejaksaan, ya kan, sampai yang lainnya lah ya, yang menyangkut tentang korupsi ya KPK termasuk, dia itu tidak penting siapa dekingannya, ya kan. Korupsi ini udah ada perintah loh dari Bapak Presiden. Emang ada yang mengalahkan Presiden? Hah? Karena itu nggak usah, itu hanya dugaan. Saya silakan disebarkan luas mengenai hak, itu hoax. Ya, kalaupun ada, ya saya yakin bahwa Kejaksaan Agung
akan melakukan tugas negara ini dengan baik. Karena ini kepentingan masyarakat, gitu. Ya, seperti itu. Semoga Kejaksaan Agung bisa mengambil ini semua harta-harta yang memang dugaan terkait mengenai korupsi tersebut, kejahatan tersebut dikembalikan ke negara. Itu yang terpenting.